Kawan-kawan, tiada hari tanpa meluruskan kebengkokan para orang-orang yang kehilangan akal sehatnya di dalam memahami keberagamaan. Saya dapatkan video yaitu seorang Habib Ja'far, dan orang ini turunan Nabi katanya. Dia sekolah di Pondok Bangil, Persis. Nah, ditanya oleh seorang temannya, diskusinya, dia jawabnya ngawur. Apakah orang Kristen itu, orang kafir itu pasti masuk neraka katanya? Dijawab, iyalah katanya. Nah ini dia. Emang non-muslim itu udah pasti gak masuk surga ya menurut kepercayaan Islam? Oke, gue awali dari apakah non-muslim dalam keyakinan Islam tuh masuk surga atau mendapatkan keselamatan di akhirat? Kita diajarkan oleh Al-Quran dan sabda dari Nabi Muhammad bahwa tidak. Mereka tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Oke. Dan tapi itu adalah hak prerogatif Tuhan. Maksudnya kita itu masuk surga bahkan bukan utamanya karena amal kita. Ya, dia jelas sekali mengatakan tidak. Ini adalah pengajaran sesat dan sangat menyesatkan. Dia bertentangan dengan kitab suci. Dia bertentangan dengan Allah. Allahnya itu ya Allah, Tuhan dia. Dia bertentangan dengan Allah karena di dalam ayatnya begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang Islam yang beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Kristen, wasabi'in, dan orang-orang sabi'in yang menyembah api, Zoroaster, wasabi'in, man amana billah, dan dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya kepada yaumil akhir, wa amila sholihan, dan beramal kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim, dan dia mendapat pahala dari Tuhan mereka. Mungkin maksudnya Tuhan masing-masing mereka ini. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada keraguan atas mereka, wala hum yahzanun, tidak perlu takut. Lo Habib Ja'far mengatakan tidak. Pertanyaan yang sama itu sudah ditanyakan oleh orang-orang zaman itu, apakah non-muslim itu masuk neraka? Enggak. Tidak, ternyata ayatnya ini. Ayat mana ini, saudara-saudara? Oh, saya terjemahin dulu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu surat Sapi Betina ayat 62. Catat baik-baik itu Habib. Ya Habib. Tadi yang nanya temannya Ja'far, biasa Anda kenal, dia ini adalah orang Katolik. Orang Katolik bertanya kepada Ja'far tadi, tidak masuk surga. Itu baru ayat pertama, satu ayat. Ayat yang selanjutnya bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wasabi'in alladzina amanu
walladzina hadu, orang Yahudi, wasabiin, wan nasoro, Kristen, wal majusa, orang yang menyembah api, tadi sabiin, walladzina asyraku, walladzina asyraku, dan mereka tidak menyekutukan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Orang-orang yang beriman, Muslim, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah pasti orang yang musyrik pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ayat mana lagi yang Anda dustakan, Ustadz? Woi Habib, turunan Nabi palsu, gagal jadi turunan Nabi. Boleh dong mengikut teladan istri-istrinya yang 11 orang itu. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan mari kita katakan bahwa ustadz-ustadz itu selalu salah tafsir. Apalagi Hidayat itu banyak ngawurnya, saudara-saudara. Banyak tidak boleh dipercaya apalagi Somad. Adi Hidayat aja saya nggak percaya. Somad berani menghina, tapi Adi Hidayat saya belum pernah dengar dia menghina. Somad yang sudah jelas-jelas menghina, maka saya tidak percaya. Gimana bisa diikuti pengajaran para ustadz seperti itu? Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara yang muslim segera sadar dan menarik diri dari apa yang diajarkan oleh seorang nabi palsu dari Arab. Jelas sekali ajarannya palsu, saudara-saudara. Tetapi kalau dibenarkan juga Habib Ja'far, ya benar. Karena kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di surah ke-98 ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, katanya. Jadi yang dibaca satu ayat ini, tetapi ayat-ayat yang lain dilupakan oleh para ustadz. Kenapa? Lebih mementingkan permusuhan di dalam dialoga agama. Secara dialogis antara Islam dan Kristen ini mengalami distorsi. Dan berani tantanglah kitab sucimu. Tuhan memberkati.